mereka mau menjual produk mereka, tetapi mereka itu gini, menjelekkan produk orang lain. Jadi untuk apa kita mau bersaing harus menjelekkan usaha orang? Alah, kalau menurut saya kayak gitu tuh bencong. Oke, makasih buat kalian semua yang udah ngeklik video ini. Tapi sebelum kalian lanjut ke videonya, kalian tekan dulu tombol subscribe ya kan. Karena subscribe itu, nggak, aku nggak mau ikut-ikutan. Lah, kalian tekan aja lah pokoknya. Kalau kalian mau like, comment, share, itu terpulang sama kalian lah ya kan. Udah lah, kalian tonton aja lah ini videonya. Oke, assalamualaikum bosku, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke bos, pagi ini hari Kamis jam 10.15 gimana ya ngomongnya ya. Oke, seperti biasa deh, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Ini bisa melakukan sholat duha ya. Bagi umat Islam memang itu sunnah, tapi alangkah baiknya coba dikerjakan, insya Allah nanti rezeki datang dari mana-mana. Oke bos, nah yang belum sarapan silahkan sarapan dulu. Kalau sudah semuanya baru silahkan buat aktivitas masing-masing. Oke ya bosku, pagi ini sebenarnya kami mau packing mesin, tetapi seperti biasa sebelum packing itu kami wajib review salah satu untuk konten juga gitu. Nah tapi sebelumnya ini mesin ini sebenarnya udah siap lebih kurang 1 minggu. Nah kenapa udah siap 1 minggu kok kami belum antar? Karena gini bos, kebiasaan kami itu walaupun dikatakan selalu sering buat mesin, tetapi itu wajib kami coba, nah ini kebetulan seminggu, kebetulan juga kan cuaca kan kemarin ataupun minggu ini dari tanggal 1 kemarin ya, hujan itu nggak udah dari pagi, siang, sore, malam gitu. Apalagi di sini di perdagangan Sumatera Simalungun, wah luar biasa hujannya. Ini alhamdulillah, ini udah 2 hari belakangan ini, hari ini dan semalam itu terang cerah. Nah di sini kita putusin, kita mau packing. Nah tapi kabar baiknya di sini, mesin ini kan udah 1 minggu di sini nih, Kemarin kita coba masukkan telurnya kita sendiri, telur dari indukan sendiri yaitu KOB, PPG asli. Ada yang KOB kali KOB, ada yang KOB kali siap. Kita masukkan 3 papan, maknanya itu 90 butir. Nah 4 hari kemudian kita cek fertilitasnya, itu fertil di angka 84. Nah itu dari 90 butir itu kita bagi di 4 rak. Jadi kita tunjukin ya, di 4 rak tingkat fertilitasnya alhamdulillah bagus. Itu bos. Oke bosku, di sini kita mau apa dulu ya dibilang ya. Oke deh, kita review dulu lah mesinnya. Yuk. Nah ini mesinnya. Nah oke bos, dari ini panjangnya ini 102 cm ya kan. Tinggi di 100. Setelah itu lebar kemari itu 65. Nah ini di sini ada 4 rak, ya seperti biasa. Oke, kalau kita melihat dalamnya ini boleh. Nah dalamnya itu seperti ini. Nah mungkin teman-teman bertanya, ini kan kapasitas 500 gitu, kapasitas 500 ya kan, kok menggunakan satu dinamo setiap tingkatnya, berarti satu raknya itu berapa, berarti kan 100 lebih. Nah kenapa kita menggunakan cuma satu dinamo ataupun satu mesin, apa tarik? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ini bos, insya Allah tarik, kita ada rahasianya ya. Gini lah, kalau mau tahu nanti silahkan komen di bawah, tapi wajib lah
Nah, oke. Tata cara letak ataupun susunan lampu kita buat seperti ini. Tuh. Nah, ini sengaja kita matikan. Ini sebenarnya yang bagian atas ini, nah dua ini, apabila terlalu panas ataupun kurang panas, jadi lampu itu bisa dimatikan ataupun dihidupkan. Itu aja. Nah, untuk tingkat 2-nya, nah kita cuma taruh satu ya. Kalau di sampingnya itu tetap dari sana, dari sebelah kanan itu kita dorong uapnya itu pakai kipas. Lain lah kalau mesin yang full otomatis yang menggunakan uap tadi itu, mungkin lampunya nggak perlu banyak seperti ini. Nah, ini satu bolanya ini 15 watt. 15 watt. Ini bos, alhamdulillah kita semua udah setting sebelum berangkat, sebelum kita serahkan ke pemiliknya, kita udah setting. Kita udah setting suhu, alhamdulillah pas. Jadi telur yang kemarin itu dari 90 butir, fertilitasnya 84. Nah, jadi bisa nilai sendiri ya. Oke. Nah, ini baru beberapa menit aja. Nah, sini bos. Baru berapa menit aja tadi. Nanti dicek lagi di videonya. Kelembapan sudah di angka 59 ya. 59. Oke. Nah, oke bos. Tadi bagian lampu dari tadi ya. Nah, ini ruang kontrol. Nah, ruang kontrol ini kita buat seperti ini aja. Kita pakai kipas AC 4 buah. Nah, jadi sambungan kabel alhamdulillah semua safety. Tuh, lihat yang sebelah sana. Komponennya alhamdulillah semua safety ya. Seperti ini aja simpel. Nah, untuk setting tinggi atau rendah kelembapannya dari mesin itu kita setting dari sini. Bosku ya semua ya. Dari lubang ventilasi. Di sini kita buat 4 lubang ventilasi, ini diameter lebih kurang 2 inci. 2 inci ini ya. Nah, kita taruhkan kawat nyamuk di sininya. Jadi nggak langsung blong gitu. Nah, dari tinggi atau rendah suhu, kita tinggal bermain di lubang ventilasi. Satu. Yang kedua di panas bola lampu. Tadi itu dari situ aja kita setting. Ya. Oke, bos. Boleh dilihat sekeliling. Nah, ini kemarin dalam kebiasaan kami, saya pun ada mesin juga 2 di dalam ini kamar ini khusus untuk ruang penetasan. Jadi di situ tuh tripleknya hanya saya yang menggunakan 3 mili untuk mesin saya sendiri. Dan kalau ini untuk punya orang ini 9. Ini 9 mili. Ini 9 mili ya. Nah, oke ya. Ini kebiasaan kami tuh sebelum memasukkan telur, kalau kami lah ya, nggak tahu kan kalau bosnya semua. Itu mesin itu wajib kami hidupkan lebih kurang itu 7 jam. Lebih kurang itu minimalnya 7 jam. Karena apa? Karena suhu di dalam ruangan mesin tadi itu stabil. Jangan begitu telur itu sampai telurnya atau telurnya mau kita masukkan mesinnya baru kita nyalakan, bos. Jangan, itu salah. Itu kalau menurut saya itu salah. Kenapa salah? Karena suhu di dalam ruangan ini dia belum stabil. Kita belum tahu suhunya tadi itu kayak mana. Kan dia masih tinggi rendah gitu kalau kita baru hidupkan. Nah, kalau biasaan kami itu lebih kurangnya 7 ataupun 8 jam. Itu mesinnya kami hidupkan dulu. Itu. Nah, ini baru berapa menit aja. Kelembapan sudah turun lagi di 58. Ini kemarin di 7 jam kelembapan di angka 55. Stabil. Dia di 55. Jadi kalau kita mau tinggikan kelembapan, kita tinggal nambahkan nampan aja. Itu kan nampan kami hanya taruh 1 di dalam. Kita hanya tambahkan nampan. Itu kan ruangan di bawah itu besar, boleh kita kasih 3 ataupun 4 di bawah itu tadi. Nah,
gini, kenapa saya ulas saya ulas kayak gini, saya ulas lengkap kayak gini, karena gini bos, di baru-baru ini ada yang mau gimana dibilangnya, yang enaknya itu ngomongnya kayak mana ya, ada orang yang ingin menjatuhkan usaha kami lah gitu. Usaha kami nggak tahu lah, entah takut bersaing entah apa nggak tahu. Kami kalau usaha itu ya fair-fair aja, kalau orang mau beli produk kami ya alhamdulillah, kalau nggak beli produk kami ya mungkin belum rezeki, kan gitu aja sih. Kita kan punya Tuhan, ya kan, kita kan punya Allah, ya berdoalah, mintalah sama dia. Nah yang saya dengar gitu ya, yang saya dengar mereka ini mau menjual produk mereka. Contoh nih, produk saya produk A, produk mereka produk B, gitu kan. Mereka mau menjual produk mereka, tetapi mereka itu gini, menjelekkan produk orang lain. Nah itu saya pernah baca buku, ya pernah baca buku sih, buku gitu ya. Saya pernah baca buku itu untuk menutupi gini lah, garis besarnya itu kayak gini. Untuk menutupi kejelekan produk B tadi, mereka harus menjelekkan produk A. Jadi produk B tadi kelihatan bagus, gitu. Kalau kami enggak, macam contoh nih, orang nanya sama kami, bang berapa mesin yang kapasitas ini? Sekian, kami bilang. Nggak bisa kurang bang, salah bang, kurang duit minyak. Oh iya bang, sama ini kok murah bang? Ya monggo bang, sama kami cuma bisa kasih kurang segitu. Nah udah, bahasa saya jujur, sumpah demi Allah cuma itu aja. Saya nggak ada, oh ya bang mungkin produk mereka begini. Ya saya nggak pernah menjelek-jelekan kayak gitu. Karena kenapa? Uang yang saya dapat itu kan untuk anak istri saya. Makanya saya mencari dengan cara yang halal, berkah. Udah, jadi dimakan pun enak, jadi daging, nggak jadi tai, bahasa kotornya gitu. Jadi untuk apa kita mau bersaing harus menjelekkan usaha orang? Kalah. Kalau menurut saya kayak gitu tuh bencong pun suaranya besar, masih ada ganas-ganasnya. Tapi orang itu apalagi tuh nggak tahu lah saya bilangnya kayak mana. Banyak bos yang katanya kan ini jujur ya, sekali jujur, yang buat mesin ini bukan saya cuma bagian pemasaran, ibaratnya marketing gitu ya. Yang buat mesin ini adik saya pun belajar, bukan asal-asal buat aja, enggak, belajar belajar di Medan. Nah jadi hari itu ada sebulan yang lalu waktu pilkada. Nah cerita sedikitnya, waktu pilkada itu dari kisaran ada pesan 3 unit, kapasitas 100 2 unit, kapasitas 200 itu 1 unit. Itu untuk nggak tahu lah saya untuk apa, tapi yang memesan itu pengurus ini tahfiz ataupun pesantren yang memesan itu tadi sama kami ya. Yang satunya itu ada di atas kisaran sedikit, itu kapasitas 500. Sama bos kejadiannya, sebelum kami berangkat ke mesin itu tadi, kami uji coba selama 2 malam suhunya kayak mana. Nah jadi kalau tinggal macam kelembapan terlalu tinggi, katanya itu hari kemarin itu kan kelembapan terlalu tinggi. Itu kalau menurut saya sih ya, kelembapan terlalu tinggi kan tinggal menyeting lubang ventilasi, ya kan. Nah katanya dari dari dia masukkan 100 lebih ya, 100 lebih itu tadi, katanya tingkat fertilitasnya itu kurang. Nah tingkat fertilitasnya itu kurang. Jadi menurut bosku semuanya itu kayak mana? Apa kita bisa menyalakan 100% dari mesin? Kalau jawaban saya sih simple, karena dari ukuran lampu ataupun jarak itu semuanya sudah diukur, sudah diset, sudah disesuaikan, gitu kan? Sudah disesuaikan. Nah, gini bos, kalau menurut saya tingkat keberhasilan penetasan itu ya, satu, yang paling penting itu dari telur sendiri. Kenapa saya bilang dari telur? Nah, telur itu dibuahi oleh jantan atau enggak? Banyak orang menjual telur di luaran sana. Banyak orang menjual telur di luaran sana dengan harga 2.500, 3.500 sampai dengan di angka 4.000. Nah itu tadi kita bisa mengatakan telur itu fertil kalau dibuahi oleh jantan
oleh pejantan. Nah, itulah kita bisa katakan telur itu fertil atau enggak, ya kan? Nah, untuk dari sisi penetasannya sendiri, tingkat apa netasnya atau tingkat fertilitasnya. Yang kedua, itu jaguknya umur berapa? Yang ketiga, indukannya umur berapa? Indukannya itu kan bukan yang muda ataupun yang tua, itu pun bisa mengurangi juga tingkat keberhasilan penetasan itu tadi. Jadi kita nggak boleh menyalahkan 100% dari mesin gitu. Jadi kan itu hari yang di atas kisaran itu tuh, yang pesan mesin tuh. Jadi yang sebenarnya punya mesin ini oke. Dia bisa mendengarkan arahan kita, karena kita nggak 100% itu lepaskan walaupun dia mesin sama kita kasih arahan, kita kasih bimbingan gitu. Tetapi ada kompor beleduknya. Nah, kompor beleduk itu tadi yang jadi kompor. Gimana sih rasanya jadi kompor itu kan? Panasnya nggak ketulungan. Kalau kompornya satu, ya mungkin bisa ditahan. Ini kompornya banyak, gitu loh. Yang katanya, nih saya tunjukin lagi nih ya. Ini agak emosi nih. Nah, dari triplek ini yang katanya kompor beleduk itu tadi, itu di mus ini bisa keluar uap. Coba nanti praktekkan di rumah, bisa nggak keluar uap kayak gini? Nah, dari pori-pori triplek ini tadi katanya bisa keluar. Coba, ini agak emosi nih. Bisa keluar uap. Dari mana jalannya? Coba dilihat sini, bos. Dari mana jalannya? Bisa keluar pori-pori. Coba dilihat. Kalau tadi lubangnya seperti ini, seperti kawat nyamuk. Nah, kalau dinding mesin tadi itu seperti kawat nyamuk, itu mungkin. Dan ini memang lah karena dia bolong. Ini dari triplek loh. Kok bisa keluar uap, bisa keluar suhu, bisa keluar angin, itu dari mana? Dia belajar sama siapa? Gurunya itu siapa? Sekolahnya di mana? Kok bodoh kali ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah ngegas nih kan ngomongnya kan, udah ngegas nih. Dia saking palak ini meluapkan emosi nih. Ya, jadi tolonglah kita jadi peternak ataupun pembeli itu harus bijak, bos. Boleh kita mendengarkan saran orang, masukan orang, tapi jangan ditelan 100%, disaring gitu loh, ditapis di tengah-tengah gitu. Kita kan juga bisa bisa gimana dibilangnya? Ya gitulah pokoknya. Udah, saya nggak mau perpanjang ini. Dan singkat ceritanya, yang itu hari adik saya udah datang ke sana direnovasi mesinnya, udah normal. Karena itu hari memang lampunya itu sebelah kanan aja, ya kan, sebelah kanan aja. Jadi adik saya datang ke sana, lampunya itu semua dibuat seperti ini, disetting seperti ini, suhu semua udah pas. Nah lihat, ini dia tadi berapa menit kita videonya, nanti teman-teman boleh lihat, bosku semua boleh lihat. Sekarang pembapannya sudah di angka 50. Pembapan sudah di angka 50. Jadi kita tinggal setting di nampan sama lubang ventilasi, itu aja nya. Ya kan? Itu aja, udah. Kalau bersaing itu secara sehat aja lah. Kalau rezeki itu, saya bilang sekali lagi, kalau rezeki itu datang ke rekening saya, ke rumah saya, itu bukan dari orang. Yang pertama itu dari Allah, itu aja. Rajin gak kita meminta, rajin gak kita memohon, itu aja nya. Bukan itu dari orang gitu, enggak. Dari orang itu hanya perantara. Yang pertama itu rezeki datang itu dari Allah. Udah cukup. Oke, bosku. Nah, jadi sekali lagi sebelum nanti telurnya dimasukkan di mesin, cobalah mesinnya dihidupkan selama 7 ataupun 8 jam dulu, barulah itu bisa dimasukkan telurnya dalam mesin itu tadi. Nah, yang satu lagi hampir lupa. Sebelum telur itu masuk mesin, itu kan memang dilap, ya kan? Kalau saya sih ngelapnya pakai busa, yang udah direndam air, tapi dia nggak basah ya, busanya direndam air, kita peres dulu sampai
sampai kering, udah lapkan. Tapi ngelapnya itu contohnya telur nih, kita ngelapnya jangan telurnya yang kita putar, jangan telur yang ini kita putar, karena nanti embrionya itu bisa mati gitu. Yang kita putar itu ininya, busanya, tapi jangan dilap semua, karena kalau telur nih ini kan ada apa namanya, lapisannya tadi, lapisan kapurnya tadi. Nah itu udah, itu untuk pelindung embrionya tadi gitu. Nah ini itu telur itu. Nah itu telur ada 4,5 papan, itu udah 4 hari. Saya biasa masukkan telur itu 1 minggu di sini, di mesin ini 2 ini. Ini kapasitas 500, yang ini kapasitas 200. 1 minggu saya masukkan. Alhamdulillah tingkat fertilitasnya. Jadi kalau orang yang mau beli telur sama saya, ya kan, itu saya bilang, kok mahal bang? Ya nggak mahal sebenarnya sih. Sebenarnya itu nggak mahal. Cuma berapa? Cuma 3 sekian aja yang saya jual telur KOB. Gitu. Jadi kalau orang mau, monggo, ya kan. Kalau kurang percaya, saya bilang udah, kita mana nomor WA abang, kita video call, kita lihat indukan abang. Kalau memang abang orang jauh, saya gitu aja, saya nggak tutup-tutupin atau apa, enggak, udah. Ya oke, bosku, siapa tahu tadi kata-kata saya ada sedikit kasar, saya mohon maaf ya. Mohon maaf, itu hanya mengungkapkan, mengeluarkan unek-unek itu tadi ya. Oke bos, silahkan dicoba, sama-sama sukseslah kita ke depannya di peternakan ini. Jadi sekali lagi saya bilang ataupun saya minta, kalau mau bersaing itu bersainglah secara sehat. Nggak usah kita menjelekkan sana sini, nggak usah. Rezeki udah yang ngatur, rezeki nggak akan pindah, jangankan pindah, ketukar pun. Oke bos.